Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu Pak Sis di pendampingan MDP 25. Tepatnya hari ini Kamis 26 Oktober 2023 di SMK 4 Kolaka. Tujuan pendampingan ini ada beberapa poin yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian kita akan melakukan refleksi tentang proses pengambilan keputusan. Kemudian kita akan berdialog tentang komunitas praktisi yang Bapak sudah rintis selama ini. Kemudian yang terakhir tentu saya akan melihat Bapak melakukan dialog pasca observasi kepada rekan sejawat, dan nanti di akhir kegiatan saya akan memberikan beberapa poin untuk rencana kedepan. Seperti itu barangkali tujuannya saya, Pak. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Sis, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini yang Pak Sis ikuti dan lakukan? Iya Pak, jadi saya berusaha menerapkan apa-apa yang saya dapat dari pembelajaran, baik yang pembelajaran online yang dari modul utamanya di modul 3 ini Pak. Saya sudah berusaha menerapkan apa yang saya dapatkan, dan seperti itu Pak. Saya juga ingin bertanya, apakah rencana tindak lanjut yang telah saya bahas waktu di PI4 itu, terutama tentang penyimbasan terhadap perencanaan pembelajaran berdampak pada murid yang Bapak biasakan atau ditransfer kegiatan seperti yang pernah saya lakukan itu pada saat Bapak sudah lakukan? Ya, saya sudah melakukan pengimbasan. Kami pernah ada workshop, walaupun memang bukan workshop khusus saya sebagai CGP, tapi saya berusaha menyelipkan materi-materi saya seperti bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana memasukkan atau mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran Pak. Ya, walaupun itu bukan kegiatan saya, tapi saya meminta waktu untuk menyelipkan materi-materi saya. Kan Bapak sudah melakukan observasi pembelajaran kepada rekan sejawat. Iya Pak. Bapak ada bawa ini bukti fisiknya selain yang telah diberikan ke saya? Seperti yang telah dikirimkan saya ini, Pak. Iya Pak. Oke. Baik, saya akan masuk di nyata modul 2.1 Pak Asis. Iya Pak. Saya akan mencoba untuk kita berdialog dan merefleksi ulang tentang proses pengambilan keputusan. Nah, dari Bapak kan sudah melakukan observasi berdasarkan ini. Iya Pak. Ada catatan-catatan. Ya. Nah, setelah Bapak ini kan mencatat ini, apakah dalam pemetaan yang Bapak sudah lihat kelebihannya, mungkin ada kekurangan, sejauh mana mempengaruhi Bapak dalam mengambil proses keputusan itu? Terhadap rekan sejawatnya Bapak. Ya, mungkin kan di sini pemahaman saya dengan pihak guru yang diobservasi itu kan tidak sama. Saya sudah mendapatkan pengetahuan yang sedikitlah dari guru penggerak
saya berusaha dalam melakukan observasi itu ke teman, dalam melakukan percakapan dengan teman, saya berusaha memasukkan ya apa yang saya sudah dapatkan di guru penggerak, utamanya tentang coaching. Jadi ya mungkin selama ini memang saya sudah biasa juga melakukan supervisi kepada teman sejawat, tapi ya mungkin ada sedikit perubahan setelah saya mengikuti pendidikan. Saya berusaha memasukkan teknik coaching, Pak, ya, sehingga supervisi itu tidak lagi menjadi momok bagi rekan sejawat. Mungkin begitu, Pak. Jadi memang pengambilan keputusan untuk menilai rekan sejawat itu pasti kita akan dilema etika. Iya, Pak. Iya, Pak. Dilemanya kan, karena di satu sisi kita sudah meminta tolong untuk menjadi bahan contoh percobaan terhadap kita yang minta bantuan, karena kita mau lihat sejauh mana perencanaan yang sudah kita lakukan, kita investasi kepada dia, kemudian dari program itu kita minta tolong dia coba praktekkan dan kita akan menilai. Nah, pastikan dilemanya, dia sudah tolong kita, kalau kita mau kasih nilai rendah, kita bagaimana kan? Pasti di situ. Pasti di situ. Jadi memang terasa berat ya mungkin Pak dalam pengambilan keputusan itu. Jadi proses pengambilan pasti ada dilemanya di situ. Betul, Pak. Apalagi saya sifatnya bukan atasan bawahan, itu saya rekan, jadi memang dilema betul. Menurut Bapak, hal apa yang perlu barangkali Pak Asis ini kembangkan atau perlu evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan, khususnya pada saat melakukan observasi dan penilaian pengamatan kepada rekan sejawat? Saya mungkin yang saya harus kembangkan itu bagaimana saya bisa melontarkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada ya rekan sejawat saya yang saya observasi. Karena kalau untuk hadir secara penuh, ya saya sudah hadir secara penuh, saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, tapi saya masih merasa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada teman yang saya observasi, teman saya yang saya ajak berdiskusi setelah saya lakukan, atau sebelum maupun setelah saya melakukan pengamatan nanti, itu mungkin pertanyaan saya yang perlu saya kembangkan, teknik memberikan pertanyaan. Baik, Pak. Saya banyak bertanya ini karena untuk menggali apa yang sudah Bapak lakukan. Iya. Hal apa yang menurut Pak Asis mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Ya, kalau yang mendukung, Pak, mungkin saya sebagai teman dan saya sudah dapat ilmunya, saya sudah bisa jadi pendengar yang baik, Pak, untuk teman saya. Saya juga sudah bisa hadir secara penuh, artinya fokus dengan kegiatan yang saya lakukan bersama dengan teman-teman rekan sejawat. Mungkin itu, Pak, yang mendukung saya. Saya mau bertanya, ada pengalaman yang terjadi baik waktu dekat ini yang baru-baru saja atau yang sebelum Bapak mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang mencerminkan dilema etika baik itu kepada siswa maupun rekan sejawat terkait dengan proses pengambilan keputusan? Ya, kalau terkait tentang dilema pengambilan keputusan, ya hampir mungkin terjadi di hampir semua sekolah dan tiap tahun, Pak, ini di rapat kenaikan kelas. Ya, itu juga terjadi di kami. Ya, biasanya ada anak-anak yang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas, tapi kita harus naik kelas. Ya, ini namanya, saya pikir inilah dilema etika. Kalau tidak dinaikkan kelas, ya artinya anak menunda lagi waktunya 1 tahun. Tapi kalau dinaikkan kelas sebenarnya ada syarat yang tidak dipenuhi untuk naik kelas. Saya pikir itu kejadian yang terjadi dari tahun ke tahun di kami, Pak. Menurut Pak Asis, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Kalau menurut saya, ya, karena ini sifatnya dilema etika, artinya sesuai lah, Pak.
artinya kan kalau di etika tidak ada salah lawan benar, tapi semua benar lawan benar, jadi sesuai lah prinsipnya Pak. Hal apa yang menurut Pak Asis masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Ya, kalau menurut saya yang perlu dikembangkan itu pemahaman tentang prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Mungkin bukan cuma saya Pak, termasuk kepala sekolah di tempat saya bertugas dan rekan-rekan sejawat, karena biasanya dalam mengambil keputusan ya tidak melibatkan satu orang saja kalau di sekolah. Baik, ini sudah selesai untuk diskusi kita tentang proses pengambilan keputusan. Saya melangkah ke kegiatan berikutnya, itu kita melakukan dialog rancangan program yang berdampak pada murid. Apakah Pak Asis sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Ya, karena ini sebenarnya dalam modul saya sudah merancang Pak. Insya Allah saya sudah merancang, karena memang ada tagihan di modul bahwa kita harus membuat rancangan, dan saya sudah merancangnya sesuai dengan kondisi sekolah saya. Apa bentuk program yang sudah Pak Asis rancang itu? Ya, rancangan saya itu dalam bentuk ya, saya tadinya kalau di Rukol itu teman-teman kami berdiskusi tentang literasi, tapi saya pikir kalau literasi hampir sekolah sudah laksanakan dan ini juga sudah kewajiban di sini, maka saya ambil sesuai dengan jurusan pertanian. Di sini saya buat namanya Palola Pak, ya, pangan lokal dan olahannya. Kebetulan kita di sini pertanian. Membuat Palola. Ya, programnya namanya Palola. Palola itu akronim dari pangan lokal dan olahannya. Pangan lokal. Ya. Menarik ini, pangan lokal dan olahannya. Saya ingin berbeda dengan teman-teman yang lain yang baru pada literasi. Ya, sepertinya waktu saya lihat yang teman-teman kalian yang saya rata-rata literasi. Iya, diskusi kami literasi juga Pak, tapi saya bilang sama dan itu wajib sepertinya di sekolah, makanya saya lokal dan olahannya. Ya, kebetulan disesuaikan dengan jurusan yang ada di sini Pak. Seperti apa kegiatannya? Ya, jadi ini adalah kegiatan kokurikuler ya, untuk mendukung kemampuan anak-anak. Kan memang jurusan di sini pertanian dan juga ada pengolahan. Jadi nanti ada setiap, apakah itu di akhir pekan, anak-anak membuat olahan dengan menggunakan sumber-sumber pangan yang ada, misalnya kalau sagu, kemudian ubi, kemudian buah-buahan yang ada di sekitar sekolah. Ya, saya rencananya seperti itu Pak. Dukungan apa saja Pak Asis yang diperlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat seperti Palola itu? Ya, saya mungkin yang paling penting dukungan dari kepala sekolah, dukungan rekan-rekan sejawat saya, dari utamanya guru-guru yang di pengolahan, kemudian tentu saja murid, karena mereka yang akan melaksanakan, karena ini tetap berpusat pada murid, dan juga ya, pasti ada dukungan dana walaupun mungkin tidak butuh dana yang besar, karena ini sumber bahannya ada di sekitar kita ya. Apa yang menjadi tantangan Pak Asis dalam melaksanakan rencana program yang sudah dibuat? Ya, tentu saja tantangannya itu masalah dana, ya, kemudian peran serta rekan-rekan sejawat ya, karena ini kan jangan sampai ini dianggap ini kegiatan yang berpenggerak sehingga ya ada teman-teman yang merasa wah ini bukan kepentingan kita, tapi saya berusaha untuk semua teman-teman terlibat Pak. Apa yang Pak Asis lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, yang pertama mungkin yang saya lakukan, saya memberikan gambaran bahwa kegiatan ini adalah kegiatan
kokurikuler, yang artinya ini akan mendukung kegiatan intrakurikuler. Ya, karena tujuan Palula ini kan adalah meningkatkan kompetensinya anak-anak, keterampilannya anak dalam pengolahan makanan sesuai dengan jurusannya, Pak. Ya, kemudian saya selalu berdiskusi dengan teman-teman tentang pentingnya kita melibatkan murid dalam semua kegiatan. Begitu mungkin, Pak. Saya rasa di rancangan program pendampingan murid sudah selesai. Selanjutnya kita beralih tentang saya ingin mengetahui bagaimana perkembangan komunitas praktisi yang dilakukan oleh Pak Asis. Untuk itu, apakah Pak Asis ini sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan sekitar jika ada, dan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Pak Asis? Iya, Pak. Yang saya rintis kalau mungkin di PIP yang lalu saya sudah menceritakan bahwa komunitas praktisi itu terkait dengan mata pelajaran saya agribisnis tanaman perkebunan. Kebetulan di Kolaka Selatan ini ada 2, ini bahkan satu sekolah yang ada agribisnis tanaman perkebunannya hanya 2, yaitu di Watu Bangga sana, yang dulu namanya SMK 1 Watu Bangga, sekarang SMK 8 Watu Bangga. Kami ada 2 sekolah di Kabupaten Kolaka ini. Kebetulan di Kolaka Selatan semua kami ada komunitas MGMP mata pelajaran MGMP agribisnis tanaman perkebunan. Kalau di sekolah sini sama juga komunitas praktisi, khusus mata pelajaran saya itu kami ada 4 orang saya sudah rintis, yaitu saya sebagai inisiatornya, kemudian ada Pak Yawin, kemudian ada Bu Kutsia dan Widatik sebagai anggotanya. Jadi sangat perannya di komunitas terhadap Pak Asis ini sangat menunjang sesuai dengan mata pelajaran yang dia. Iya, Pak. Iya. Kami kebetulan karena satu mata pelajaran yang sangat mendukung lah, kami bertukar informasi. Mata pelajaran apa lagi? Agribisnis tanaman perkebunan. Ya, kami singkat ATP. Tanaman perkebunan. Ya, kami sangat menunjang lah. Baik dalam pembelajaran kami bertukar, dan kalaupun ada kegiatan-kegiatan seperti ini, saya mungkin ada jam mengajar tapi ada kegiatan tugas di luar, saya dibantu oleh teman saya, kami bertukar informasi tentang ya mata pelajaran kami, perangkat pembelajaran gitu juga. Ya. Apa saja perubahan menyenangkan yang Pak Asis alami dari di komunitas praktisi? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak, bahwa dengan adanya komunitas praktisi ini, ya kami adalah tempat untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi. Seperti saran dari BGP kemarin bahwa ya diusahakan tempat duduknya berdekatan lah, supaya kalau ada waktu lowong bisa langsung berdiskusi itu tanpa perlu atur tempat duduk lagi. Ya, jadi kami memang tempat duduknya berdekatan sehingga kami bisa berdiskusi seputar jurusan kami. Baik, apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi yang sudah Bapak Asis dilakukan jika setelah selesai program akan berperan? Ya, setelah saya nanti selesai, yang pertama saya ingin teman-teman saya itu, utamanya jurusan saya, ikut di kegiatan guru penggerak ini. Ya, walaupun memang kegiatan guru penggerak ini tidak hanya satu jurusan, semua multi mata pelajaran, tapi saya merasa banyak sekali manfaatnya. Yang itu yang pertama, saya ingin mengajak semua anggota komunitas saya. Kemudian saya ingin komunitas praktisi saya di sekolah ini bergabung dengan praktisi sekolah lain. Ya, kami nanti rencananya akan membuat kegiatan bulanan, pertemuan, apakah kami mengundang pemateri dari luar atau kami sendiri yang berdiskusi, kami sendiri bergantian ya membawakan satu tema tentang tema-tema yang ada di mata pelajaran kami. Seperti itu mungkin, Pak. Jadi ada sharing ya? Ada sharing komunitas praktisi di sekolah lain. Iya, Pak. Baik, ini hal-hal yang perlu saya tahu dari Pak Asis.
sehingga kita lakukan ini dialog dan diskusi serta merefleksikan Iya Pak. apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya Pak Sis, ini bagian Bapak dengan yayasan Sejawa untuk melakukan dialog barangkali sudah bisa diambil Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya bersama dengan pengajar praktik saya Pak Basir Pak. Ya, kemudian dengan teman yang saya observasi Pak Ramdan. Ya, saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Boleh saya mulai Pak? Silakan Pak, silakan. Ya. Baik Pak Ramdan. Seperti percakapan kita di awal bahwa kita akan setelah observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi, begitu ya? Iya. Boleh saya mulai Pak? Oke. Mungkin pertanyaan pertama ini bagaimana perasaannya Pak Ramdan diobservasi Pak Ramdan mengajar, ada saya sebagai observer di kelas, bagaimana perasaannya? Ya, tentunya saya merasa grogi juga lah Pak. Artinya walaupun kita sudah berkawan lama ya, namanya kita diawasi dan diamati ya, kita agak sedikit grogi. Iya. Cuman ya sebisa saya untuk mengendalikan situasinya, seolah-olah saya memang sendiri di situ pengajar Pak. Ya, tapi pada dasarnya selama saya melakukan pengamatan ya sudah luar biasa lah Pak Ramdan melakukan pembelajaran. Pak Ramdan sudah mengeluarkan kemampuannya untuk melakukan pelayanan di kelas bersama dengan siswa. Baik Pak Ramdan, terkait dengan area pengembangan yang Pak Ramdan tetapkan di awal di percakapan pra-observasi, ya, bagaimana ketercapaiannya menurut Pak Ramdan? Ini menurut Pak Ramdan. Kalau untuk ketercapaian Pak, mungkin kalau mau dibilang tercapai mungkin belum Pak, karena kalau saya lihat anak-anak juga masih banyak yang belum merespon atau belum memahami secara keseluruhan utuh dari materi yang saya sampaikan. Iya. Maksud saya area pengembangan di sini, yang area pengembangan yang Pak Ramdan tetapkan di awal, apakah itu kognitif, psikomotor atau? Ya, kalau untuk materi hari itu lebih ke keterampilan Pak. Iya. Ya, keterampilan memanfaatkan sosial media. Itu kan pelajarannya itu hari adalah informatika. Jadi memanfaatkan sosial media di dalam pengembangan pembelajaran kita hari itu. Seperti itu. Iya. Bagaimana ketercapaiannya? Kalau untuk ketercapaian ya mungkin kalau dari kemampuan anak-anak, kelihayan mereka dalam menggunakan sosial media ya, namanya anak sekarang Pak. Iya. Itu tidak ada yang tidak tahu, pasti tahu. Cuman ya mungkin ada beberapa anak-anak yang mungkin terkendala dengan itu Pak. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa anak-anak di sini kan rata-rata orang tuanya itu penghasilannya menengah ke bawah Pak. Jadi kalau saya berikan perintah minggu depan kita kita belajar membawa handphone, kadang-kadang mereka ada komentar bahwa saya tidak memiliki handphone Pak, saya pinjam punya orang tua dan sebagainya. Sehingga itu terkendala saya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Ramdan, tujuan awal di pembelajaran yang ada di perangkat pembelajarannya Pak Ramdan ini apakah sudah tercapai? Mungkin sebagian untuk beberapa kompetensi dan anak mungkin sudah tercapai Pak, tapi mungkin ada beberapa yang menjadi catatan khusus yang mungkin perlu saya remedial. Seandainya ini kita angkakan atau kita presentasikan, kira-kira berapa ini Pak Ramdan? Untuk ketercapaiannya Pak? Untuk ketercapaiannya anak di pembelajaran Pak Ramdan, presentasi kira-kira berapa? Mungkin di angka 55 sampai 60%. Lebih dari setengah mungkin. 55 sampai 60%. 55 sampai 60%. Itu menurut saya mungkin Pak. Iya, menurut Pak Ramdan angkanya 55 sampai 65%. Artinya ya masih agak jauh lah dari harapannya Pak Ramdan. Ya cukup jauh ya, 55 sampai 60% kalau dipresentasikan. Ya, ini kan cukup jauh. Kalau menurut Pak Ramdan ini karena belum tercapai pasti ada kendala lah. Kira-kira kendalanya apa ini? Ya. Untuk kendala yang saya rasakan sendiri Pak, ya kebetulan ini saya di sekolah sini baru semester ini saya mengampu pelajaran ini. Ya, pelajaran baru ya. Sementara notabene saya pun tidak memiliki basic di bagian hafal ini Pak, informatika. Sehingga mungkin saya perlu menyesuaikan diri tentunya. Untuk poin pertama saya harus menyesuaikan diri dengan hafal yang ada hari ini.
khususnya yang diberikan tanggung jawab kepada saya di Mapel Informatika ini. Iya. Nah, kemudian kendala yang kedua itu Pak, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa masih ada siswa atau banyak mungkin siswa saya di sini yang memiliki keterbatasan masalah kepemilikan alat pembelajaran, misalnya handphone Pak, yang mungkin bisa yang saya harus siapkan siswa itu sendiri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin interaksi saya dengan siswa, mungkin saya merasa bahwa saya masih banyak kekurangan di situ Pak. Misalnya mengendalikan siswa yang mungkin ada beberapa siswa yang sudah dikendalikan seperti itu. Jadi menurut Pak Ramdan ini ada 3. Yang pertama ya Pak Ramdan masih perlu beradaptasi dengan mata pelajaran baru, karena ini ada mata pelajaran baru di kurikulum Merdeka. Ini kan kelas 11 ya. Kelas 10. Kemudian keterbatasan sarana baik yang ada di sekolah maupun yang dimiliki oleh siswa. Kemudian ya mungkin lebih masuk ke teknik mengajar dan Pak Ramdan yang masih merasa masih kurang, masih perlu ditingkatkan. Ya, utamanya interaksi siswa dengan guru. Ini ada 3 permasalahan, ada 3 kendala. Kalau menurut Pak Ramdan, ini menurut Pak Ramdan ya, kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketiga kendala ini? Oh iya, kalau untuk masalah menyesuaikan pelajaran yang saya aku hari ini, mungkin seperti kebanyakan teman-teman pasti saya perlu beradaptasi. Mungkin lama-kelamaan ya, mungkin dengan saya terbiasa, insya Allah mungkin saya bisa mengimbangi atau bahkan mungkin bisa memahami bagaimana menyampaikan mapel ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, mungkin Pak, yang ketiga dulu masalah penguasaan kelas dan pribadi saya dalam hal mengajar, yang mungkin saya pribadi saya rasa perlu mengupgrade diri Pak. Mungkin diskusi mungkin dengan Pak Asis atau mungkin teman-teman senior yang lain yang mungkin bisa sharing lah Pak seperti itu. Terus yang apa yang kedua tadi, yang kedua adalah masalah keterbatasan itu Pak. Ya, sarana. Ya, sarana ya, semenjak Covid itu memang sarana kita memang lebih ditekankan kesan dalam penggunaan dalam media pembelajaran Pak. Tapi walaupun kita tetap mengusahakan untuk melengkapi ya, karena memiliki keterbatasan sesuatunya ya tentu tidak bisa dilengkapi semua Pak. Misalnya kalau siswa tidak bawa handphone dengan alasan handphone yang dimiliki adalah orang tuanya, tentunya saya sebagai guru juga tidak mungkin mengharuskan seperti itu. Jadi ya mungkin ada alternatif lain, apakah join 2 orang 1 HP dengan temannya, seperti itu mungkin Pak untuk anak-anak. Oh iya Pak, selain itu kita kan punya lab komputer, cuma mungkin ada beberapa yang perlu dibenahi juga dari perangkat kita. Ya, sebenarnya ternyata ada solusi dari Pak Ramdan ini. Iya. Tapi intinya sepertinya harus di-upgrade semua. Pak Ramdan mau perlu mengupgrade diri, sarananya kita juga mungkin, tapi ini kan perlu ada dukungan dari kepala sekolah. Kemudian ya ada pengembangan adaptasi juga Pak Ramdan dengan mata pelajaran baru ini. Ya, ini sudah sudah ada solusi sebenarnya dari Pak Ramdan. Ini yang perlu saya tanyakan Pak Ramdan, ini kan sudah ada solusi ini. Kapan kira-kira ini bisa dieksekusi atau action untuk solusi dari permasalahan atau kendala yang Pak Ramdan alami? Kira-kira kapan ini? Kalau untuk upgrade diri Pak, ya saat-saat ini saya sudah melakukan beberapa seperti mengakses di PMM Pak, platform pelatihan mandiri. Ya. Artinya dari adanya platform itu saya merasa bahwa banyak referensi dari teman-teman di luar itu tentang aksi nyata mereka bahwa seperti ini loh cara mengajar yang lebih baik. Terus kalau kayak solusi untuk mengupgrade saran dan prasarana, tentunya itu sudah saya berikan masukan biasanya di rapat-rapat sekolah Pak, ke kepala sekolah melalui bendahara tentang keterbatasan alat kita yang perlu diupgrade itu. Seperti itu. Mungkin semua sudah saya sampaikan untuk ke sekolah itu sudah saya sampaikan. Luar biasa nih percakapan kita Pak Ramdan. Mulai dari permasalahannya, kemudian solusi-solusinya, kapan waktu yang melaksanakan aksi untuk mengatasi kendalanya. Saya pikir cukup Pak Ramdan. Saya tidak sabar ini dengar
hasil dari upgrade-nya Pak Ramdan, saya tolong dikabari nanti. Iya. Ini juga untuk perbaikan, ya jadi percakapan kita ini adalah untuk perbaikan pembelajarannya Pak Ramdan ke depan. Ya, mudah-mudahan ya dengan percakapan ini hasilnya lebih baik lagi lah kegiatan-kegiatan ke depan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Pak Ramdan ya. Tolong saya dikabari ya hasilnya. Ya, demikian mungkin percakapan pasca observasi saya. Saya kembalikan ke Bapak pengajar praktik. Baik. Terima kasih Pak Asis dan Pak Ramdan, luar biasa sumbangsinya Pak. Tentunya akan berdampak bukan saja kepada Pak Asis sebagai calon guru penggerak yang sementara melakukan pendidikan di kegiatan ini, tapi juga berdampak kepada Pak Ramdan sendiri. Saya tadi sudah dengar bagaimana pada saat Bapak mencoba untuk menerjemahkan dan mengaplikasikan perencanaan yang sudah dibuat dan dikolaborasikan bersama Pak Asis dalam merancang perencanaan pembelajaran itu. Tadi luar biasa Bapak, dan setelah itu tentu Bapak sudah bisa melihat di mana titik kelemahannya. Jadi memang seseorang tidak bisa mengetahui di mana kita punya kelebihan dan kekurangan jika tidak ada orang yang bisa mengamati. Kalau kita yang mengajar sendiri dalam kelas, pasti kita tidak tahu kelemahannya. Pasti kita meyakini bahwa ini sudah yang terbaik. Nah, kalau siswa dia tidak ada berpikir ke sana, yang penting siswa itu bagaimana menerima materi. Soal ini mungkin ada kekeliruan atau mungkin ada yang perlu dibenahi, mereka tidak tahu. Nah, yang bisa tahu itu adalah rekan sejawat. Nah, jadi dengan adanya Pak Ramdan menjadi pemain peran untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan Pak Asis ini, tentu akan berbalik seperti cermin, cahaya cermin itu, bahwa inilah yang dirancang oleh Pak Asis bersama Pak Ramdan, dan ini hasilnya. Dan tadi sudah ada beberapa solusi saya lihat bagaimana untuk mengatasi, terutama mata pelajaran yang Bapak ampu itu. Di situ kita bisa tahu bahwa memang perlu masih banyak hal-hal barangkali yang perlu penyesuaian. Terima kasih sekali lagi Pak Ramdan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tentu jangan berhenti sampai di sini, sebenarnya berbagi praktik baik ini. Jadi itulah pentingnya Pak Asis ada komunitas praktisi, sehingga mungkin Pak Ramdan satu ketika yang mau minta tolong lagi bahwa barangkali bagaimana proses perencanaan yang kekurangan saya benahi, sehingga saya butuh lagi diobserver lagi oleh Pak Asis. Begitu pula sebaliknya, Pak Asis mungkin satu ketika dia mau minta bantuan, barangkali minta tolong ke Pak Ramdan. Sekarang berbalik lagi, saya lagi mengajar, tolong dilihat. Nah, disitulah memang kalau di guru penggerak nanti belajar sama Pak Asis bagaimana mengambil proses pengambilan keputusan, karena tentu menilai teman itu pasti ada perasaan berat untuk menyatakan bahwa ini yang kekurangannya. Ya pasti maunya bagus saja supaya aman semua, aman semua. Karena kalau bilang bagus berarti tidak ada yang pertanyaan. Nah, yang biasa muncul di situ dilemanya kalau kita sampaikan, dan pasti ada perasaan itu. Wah, tidak enak juga kalau saya bilang tidak bagus, apalagi kalau dia lebih senior ini. Gitu. Baik Pak Ramdan, terima kasih banyak atas pandangannya Pak. Terima kasih ya Pak. Baik Pak Asis, Bapak sudah melakukan tadi dialog pasca observasi bersama rekan sejawat. Kita di akhir kegiatan ini pasti masih ada yang saya ingin tanyakan untuk mengambil penjelasannya Bapak dari apa yang sudah selama ini Bapak ikuti dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Setelah Pak Asis menjalani program pendidikan guru penggerak ini, hal apa yang menurut Pak Asis paling dikuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Kalau saya, menurut saya nih Pak, saya paling tertarik dan dan paling menarik, dan ya menurut saya sudah ya, ini teknik coaching Pak yang saya praktekkan tadi. Saya berusaha memasukkan teknik coaching dalam supervisi ya, baik itu untuk supervisi maupun permasalahan-permasalahan rekan sejawat maupun permasalahan murid ya. Jadi coaching. Nah, sekarang sebaliknya Pak.
materi apa yang Pak Asis masih rasakan membingungkan atau ingin dipelajari lebih dalam? Kalau menurut saya yang masih harus belajar ini adalah teknik pengambilan keputusan, Pak. Karena ya dilema etika ini kan tidak ada yang salah, benar-benar benar dengan benar. Saya perlu belajar bagaimana ya, memutuskan sesuatu dengan ya dampaknya yang paling minimal, dampak buruknya yang paling minimal. Itu yang saya paling ingin pelajari lagi ya, tentang pengambilan keputusan, Pak. Itu Pak ya. Iya, Pak. Hampir rata-rata ini yang menjadi Begitu. iya, memang berarti. Iya. Saya dilihat kalau sekilas sebenarnya proses pengambilan ini gampang, tetapi sesungguhnya kalau kita dalami dan hayati itu sebenarnya keberhasilan kita itu terletak di situ, Iya, Pak. pengambilan keputusan itu. Penting saya pikir. Nah, salah sedikit sebenarnya kita Iya. berada di dua sisi jurang kiri kanan. Iya. Toh, salah langkah maka kita jatuh di jurang. Nah, ini kan Iya. baik kegiatan kita untuk pendampingan individu ini sudah selesai. Iya, Pak. Yang perlu barangkali saya ingatkan kepada Pak Asis ini untuk rencana tindak lanjut. Iya. Rencana tindak lanjut setelah kegiatan ini. Iya. Yang pertama itu yang perlu Pak Asis catat adalah rencana tindak lanjutnya. Pak Asis melakukan kegiatan menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei kompetensi guru penggerak umpan balik 360 derajat. Oh, seperti yang lalu. Iya. Ya, nah, jadi tinggal mengambil filenya lagi di LMS-nya Bapak tentang survei kompetensi guru penggerak, yaitu PIPIK 360 derajat dengan responden itu tadi kepala sekolah, Saya siap. rekan guru itu 5 orang, dan perwakilan murid juga 5 orang. Oh, sama yang lalu. Sama, Oh, iya, Pak. iya Pak, 5 orang. Itu yang pertama. Kemudian juga Pak Asis melakukan mengisi self evaluation atau evaluasi diri sama yang lalu. Sama yang lalu, Jadi itu dilakukan Pak, sudah tuntas semua pengisiannya lagi sebelum P6 sudah selesai. Masuk di sini memang. Iya, sudah dilakukan. Jadi ini karena P6 ini waktunya langsung dipercepat, berarti Bapak harus action cepat mengunduh kembali, memprint out itu kembali lembar kuesioner itu, kemudian segera ditindaklanjuti ke semua responden, termasuk Bapak juga mengisi. Iya. Jadi berarti tanggal 6 berarti sudah paling lambat selesai itu tanggal 5, karena tanggal 6 saya datang, toh tanggal 6 saya datang ya sudah standby itu. Artinya kan tidak ditahu. Tapi kalau saya jadwalnya hari apa kita? Yang kita Saya ambil hari Selasa. hari Selasa berarti tanggal 7 kan? Tanggal 7. Nah, berarti betul tanggal 5 itu angka sudah selesai. Iya, Pak. Jadi harus segerakan cepat ini Pak. Iya, Pak. Ya itu. Bapak butuh fisiknya? Ya, butuh fisiknya. Nanti kirimkan lagi seperti itu dalam bentuk PDF. Jadi setelah selesai, jadi paling lambat lah ya kan 5 selesai berarti sudah bisa mendokumentasikan. Sudah dikirim saja ke saya. Nah, adapun untuk bukti fisik lihatnya kan nanti saya saat berkunjung, saya sudah lihat bahwa oh ini sudah hasil. Nah, kemudian ke yang kedua, saya lihat beberapa teman yang saya tanyakan ini untuk disiapkan ini ternyata kalian sudah lakukan di pembelajaran modul itu tentang pemetaan aset. Nah, jadi tolong bisa juga kembali misalnya apa yang ada yang kurang, tentu menjadwal pemetaan asetnya bersama kepala sekolah beserta dokumentasinya disiapkan, karena saya butuhkan itu. Iya, dokumentasinya, diskusi tentang menentukan jadwal kapan bertemu untuk melakukan pemetaan aset. Kemudian juga ada dokumentasi atau video Bapak berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh masyarakat setempat yang bisa diundang, serta perwakilan gender.
Nah, jadi kalau memang merasa bahwa itu belum sempurna, bisa Bapak lakukan ulang untuk melakukan diskusi pemetaan aset itu. Saya nanya belum dengan orang tua, kalau dengan kepala sekolah, dengan sejawat murid. Iya, ini komplit ini. Dengan orang Makanya iya, makanya saya tanyakan teman-teman apa iya. Kalau misalnya memang iya, kalau misalnya kalian undang ya alhamdulillah. Kalau tidak berarti memang harus, karena nanti di situ kan ada membuat juga daftar hadir, membuat notulen hasil diskusinya apa. Jadi Bapak siapkan notulen hasil diskusinya, dicatat apa yang didiskusikan di pemetaan aset itu pada saat diskusi pemetaan aset. Iya, karena instruksinya ini ya itu tadi mengambil foto kegiatan. Kalau juga bisa ada videonya lebih bagus lagi. Tetapi yang jelasnya minimal mengambil foto kegiatan, ada video. Kemudian mengumpulkan hasil pemetaan. Jadi boleh dicatat ulang Pak, membuat notulen hasil diskusi, kemudian mengambil foto kegiatan, kemudian mengumpulkan hasil pemetaan. Nah, tentu hasil pemetaan ini ya berdasarkan tadi hasil diskusi, apa-apa diskusi pemetaan asetnya dengan kepala sekolah tadi, yang dihadiri kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua. Jadi orang tuanya orang tua murid, wali siswa, tokoh setempat yang barangkali bisa ada waktunya datang, kita berserta dengan perwakilan gender. Nah, dia didaftar hadir akan kelihatan. Itu saja barangkali yang perlu Bapak benahi. Tentu ini akan kerja berat dalam waktu dekat ini, jadi butuh dukungan ini dari kepala sekolah dan teman-teman untuk bisa menyukseskan ini, karena memang Pak, semakin kita mau selesai Pak, semakin itu seperti kuat semakin tinggi Pak, semakin kencang anginnya. Tetapi tidak lama lagi Pak sudah menikmati hasilnya. Saya saja sendiri ini kepingin masuk di program itu, cuma ya saya lihat itu luar biasa memang Pak, harus betul-betul siap sedia. Pak, Iya Pak, oke Pak. Baik, terima kasih Pak Sis. Proses pendampingan individu 5 ini alhamdulillah telah kita lakukan dan berjalan lancar. Saya mengucapkan terima kasih banyak waktunya Pak Sis, dan sampaikan salam saya kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Terima kasih atas diberikannya ruang dan tempat untuk kita melakukan PI. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.